Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD. Begitu banyak permasalahan yang sering terjadi dilakukan oleh guru pada saat proses belajar mengajar, di mana seorang guru harus bisa menjalankan fungsi dan peran guru dengan baik. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya, yang pertama, guru berperilaku negatif di hadapan anak. Yang kedua, guru membiarkan anak melakukan hal yang negatif. Yang ketiga, guru tidak adil terhadap anak. Yang keempat, guru memaksa hak anak. Yang kelima, guru terkadang menasehati anak dengan suara yang keras. Sebagai guru PAUD dan kita nantinya, sebaiknya kita menjauhi hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Matazah. Saya presentasi makalah yang berjudul kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan kepada guru PAUD. Peran pendidik dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Pendidik formal yang mengolah guru ke tingkatan yang lebih tinggi adalah kemampuan seorang yang mengertikan, memahami. Pendidikan anak usia dini PAUD dilakukan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan sesuaikan juga dengan tingkat perkembangan anak. B. Kesalahan pendidik dalam mengajar anak usia dini. 1. Mengambil jalan perintah dan pembelajaran. 2. Menggunakan peserta didik perilaku negatif. B. Menggunakan stereotip, membagikan perbedaan peserta didik. C. Hal yang harus dihindari oleh PAUD. 1. Menasihat dengan suara keras. 2. Merasa diri penting benar. Kurang mampu berpikir positif. Mengajar dengan cara menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan berargumen tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru PAUD. Begitu banyak permasalahan yang dialami guru PAUD dalam proses mengajar, di antaranya, yang pertama, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua, mengabaikan perbedaan peserta didik. Yang ketiga, merasa paling pandai. Yang keempat, menasehati dengan suara keras. Baiklah, untuk kompetensi kesalahan-kesalahan guru, menurut saya makalahnya sudah bagus. Nah, di dalam kompetensi kita, jika kita menjadi seorang guru, kita harus menjadi guru yang profesional, yang mana guru profesional itu melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, di sini kesalahan guru itu sungguh sangat tidak melakukan ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasnawati akan menyimpulkan makalah dari kelompok Desi Ratnasari dan Hairunisa, yakni kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD. Kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh guru PAUD yakni menasihati dengan suara keras.
Kemudian yang kedua, merasa diri paling benar. Yang ketiga, kurang mampu berpikir positif. Yang keempat, mengajar secara monoton. Yang kelima, kurang dekat dengan siswa. Yang keenam, bersikap otoriter. Nah, dari kesalahan tersebut, berarti kita sebagai guru PAUD tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, karena akan berdampak pada anak itu. Mereka akan cenderung meniru akan kesalahan kita, kemudian mereka akan bosan dan bisa jadi mereka tidak akan mau belajar dengan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Pitalaya. Di sini saya akan berargumen peran pendidikan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD dilakukan sejak anak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan disesuaikan tingkat perkembangan anak. Usia lahir sampai usia 6 tahun disebut juga dengan masa keemasan atau golden age, di mana anak dapat dengan cepat menerima rangsangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, pasal 1, bahwa pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani rohani supaya anak siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Peran guru terhadap pendidikan usia dini sangatlah penting dalam mengembangkan keenam aspek perkembangan anak usia dini yang meliputi aspek nilai agama dan moral, aspek fisik, motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial, emosional, dan aspek seni. Peran guru sebagai pendidik pun tidak terlepas dari bagaimana seorang guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan membuat rasa senang bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Hayati akan berargumen pada kelompok 8 yang mana judul makalahnya yaitu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, seorang guru anak usia dini harus pintar membuat model dan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Di samping itu, guru juga harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak. Begitu banyak permasalahan yang dialami guru PAUD dalam proses mengajar, di mana seorang guru PAUD harus bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagai guru. Suasana belajar adalah proses menciptakan hubungan yang positif antara individu dan proses belajar, memungkinkan anak belajar dan nyaman, mengembangkan kreativitas anak, mencakup dengan nyaman
mencakup semua aspek pembelajaran yang saling berhubungan dengan terintegrasi satu sama lainnya. Suasana belajar terdiri dari suasana belajar komparatif dan suasana belajar kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Engla Resti ingin berargumen tentang makalah Desi Ratnasari dan juga Khairun Nisa tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru PAUD. Kesalahannya yaitu 1. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. 2. Menunggu peserta didik berperilaku negatif. Yang ketiga, menggunakan destruktif disiplin, merasa paling pandai dan juga tidak adil kepada siswa-siswanya, dan juga terakhir memaksakan hak peserta didik. Dan hal yang harus dihindari oleh pendidik yaitu 1. Menasihati dengan suara yang keras, kurang dekat dengan siswa, dan juga bersikap otoriter, kurang mampu berpikir positif. Dan kompetensi, ada 4 kompetensi guru atau pendidik, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Istiqomah Januria. Baiklah, saya akan berargumen untuk makalah Desi Ratnasari dan Khairun Nisa tentang kemampuan profesional guru PAUD. Jadi, guru PAUD dalam melakukan pembelajaran yang juga harus menganut pada standar kompetensi yang ada pada yayasan atau sekolah. Standar kompetensi profesional guru PAUD sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk pendidik supaya guru lebih profesional dalam melakukan pembelajaran yang akan yang pada anak usia dini. Jadi profesional yakni kemampuan yang lebih dimiliki oleh pendidik untuk mencapai pembelajaran selanjutnya. Standar kompetensi profesional guru PAUD merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan perencanaan dan proses pembelajaran. Guru yang profesional itu adalah yang mampu menguasai materi untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kompetensi profesional guru PAUD dimaksudkan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik tentang penguasaan materi pembelajaran yang secara luas untuk memungkinkannya untuk pendidik membimbing peserta didik dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi, pendidik harus menguasai semua materi untuk pembelajaran peserta didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fitriani. Di sini saya akan sedikit berargumen tentang kelompok 10, yaitu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD. Peran guru PAUD sangat penting dalam mengembangkan keenam aspek perkembangan anak, yaitu agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan aspek seni. Terdapat 7 kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu pertama, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Ketiga, menggunakan destruktif disiplin. Keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Kelima, merasa paling pandai. Keenam, tidak adil. Dan ketujuh, memaksa hal peserta didik. Kesalahan tersebut sering terjadi yang dilakukan oleh peserta didik. Terkadang, kesalahan dijadikan suatu kebiasaan sehingga dilakukan oleh peserta didik tanpa disadari.
Baiklah, saya Fitriania akan sedikit berargumen atau memberikan kesimpulan dari kelompok 8 tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru PAUD. Peran guru terhadap pendidikan anak usia dini sangatlah penting dalam perkembangan keenam perkembangan anak usia dini yang meliputi yang pertama aspek nilai agama dan nilai moral, yang kedua aspek fisik motorik, yang ketiga aspek kognitif, keempat aspek bahasa, kelima aspek sosial atau emosional, keenam aspek seni. Kesalahan pendidik dalam mengajar anak usia dini, yang pertama mengambil jalan pintas dalam proses pembelajaran, kedua tidak adil, ketiga merasa paling pandai. Hal-hal yang harus dihindari guru PAUD yaitu menasihati dengan suara keras, merasa diri paling benar, kurang mampu berpikir positif. Begitu banyak permasalahan yang dialami guru PAUD dalam proses pengajar, di mana seorang guru PAUD harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rina. Saya ingin memberikan argumen pada makalah yang telah dibuat penyaji, yang mana makalahnya berjudul Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru PAUD. Jadi di sini yang dapat saya pahami dalam makalah ini yaitu dalam praktek pendidikan sehari-hari, masih banyak guru yang melakukan kesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya sebagai guru. Terkadang kesalahan itu terjadi tanpa disadari, dan hal ini sering dianggap biasa saja dan wajar oleh guru tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada guru yaitu seperti mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu menunggu anak berbuat salah. Yang ketiga, tidak adil terhadap anak yang satu dengan anak yang lain. Dan banyak lagi contoh kesalahan-kesalahan guru yang sering diabaikan oleh guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukartia. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan kesimpulan dari materi dari kelompok penyaji yang berjudul kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD, yang mana kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang guru PAUD itu banyak sekali, bahkan terkadang kesalahan-kesalahan tersebut menjadi suatu yang biasa dilakukan oleh seorang guru, sehingga kesalahan tersebut dilakukan secara turun-temurun tanpa disadari oleh seorang guru. Untuk menciptakan sistem pembelajaran yang baik, seorang guru haruslah pintar dalam membuat suatu model pembelajaran, permainan yang menarik bagi anak. Di samping itu pun guru harus melakukan pendekatan kepada anak secara baik. Baiklah, saya Novitri Utami akan berargumen tentang makalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD. Jadi, dari materi yang telah diberikan oleh pemakalah, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD itu ada 7. Yang pertama, guru sering mengambil jalan pintas dalam proses pembelajaran. Kedua, guru sering menunggu anak didik untuk berperilaku negatif. Ketiga, menggunakan destruktif disiplin. Keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Kelima, guru sering merasa paling pandai. Keenam,
Guru sering bersikap tidak adil kepada peserta didik. Yang ketujuh, guru memaksa hak peserta didik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya berdasarkan materi yang diberikan oleh teman-teman mengenai mata kuliah kompetensi profesional guru PAUD yang mana yang berjudul kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD. Di situ dapat saya ambil kesimpulan bahwa ada 7 kesalahan yang sering dilakukan guru PAUD. Yang pertama adalah mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua, menunggu peserta didik melakukan hal yang negatif. Yang ketiga adalah menggunakan deskriptif disiplin. Yang keempat adalah mengabaikan perbedaan peserta didik. Kemudian yang kelima adalah merasa paling pandai. Yang keenam adalah tidak adil. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah memaksakan hak peserta didik. Baiklah, di sini saya Tia Nurrahma. Saya akan sedikit berargumen tentang berbagai kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang guru PAUD atau seorang pendidik. Kesalahan-kesalahan ini merupakan unsur kesengajaan ataupun juga unsur ketidaksengajaan, karena guru tersebut tidak mengetahui apa saja kesalahan yang telah dilakukannya terhadap anak muridnya sendiri. Berbagai contoh kesalahan ini misalnya guru selalu bersikap tidak adil, guru selalu membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, guru selalu memarahi anak di depan teman-temannya, lalu membuat anak merasa malu atau minder. Berbagai kesalahan ini dapat menghambat proses pembelajaran atau tercapainya suatu hasil pembelajaran yang maksimal dari seorang peserta didik. Oleh karena itu, pentingnya introspeksi diri atau evaluasi diri dari seorang guru tersebut agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih. Baiklah, saya Leni Sumarni. Di sini saya akan berargumen tentang makalah yang berjudul Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru PAUD. Pendidik hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kesalahan ketika berada di depan peserta didik. Agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan pendidik, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh pendidik. Pertama, menasehati dengan suara keras. 2, merasa diri paling benar. 3, kurang mampu berpikir positif. 4, mengajar dengan cara menonton. 5, kurang dekat dengan siswa. 6, bersikap otoriter. Dengan cara ini, seorang pendidik harus mampu mengendalikan diri dan memahami kondisi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika mengajar di kelas. Baiklah, di sini saya akan berargumen tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru merupakan suatu kegiatan yang mana dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Contoh kesalahan-kesalahan guru seperti tidak adil, pilih kasih, marah ketika anak melakukan kesalahan, dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan tersebut harus dihindari oleh guru. Guru hendaknya melakukan evaluasi diri sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi pada saat proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya Siti Zulaiha akan sedikit berargumen tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru PAUD, yaitu di mana biasanya guru PAUD biasanya tidak sabaran dalam menghadapi anak. Terus guru PAUD juga sering menasehati anak dengan nada yang kasar. Dan guru PAUD biasanya juga sering melakukan kesalahan, yaitu mengajar dengan cara monoton, di mana pengajarannya itu menurut pandangan anak tidak asik, yang di dalamnya itu tidak terdapat nyanyian-nyanyian ataupun sikap guru yang tidak enak dipandang anak ketika dia sedang mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Dwi Rasadianti. Baiklah, di sini saya akan mengargumen dari kelompok Desi dan Hairunisa. Baiklah, argumen dari saya yaitu saya
sependapat dengan pemakalah yang judulnya kesalahan dalam pembelajaran guru PAUD. Baiklah, saya sedikit menjelaskan, yaitu pembelajaran adalah suatu membangun situasi dan kondisi belajar melalui penataan setiap komponen pembelajaran mulai dari tujuan, materi, metode, dan media. Alokasi waktu, evaluasi yang mendorong timbulnya kegiatan belajar sehingga memungkinkan akan memperoleh pengalaman belajar. Suasana yang tepat menciptakan kenyamanan dan kemudahan anak untuk belajar. Untuk menciptakan pembelajaran dengan yang baik itu, kita sebagai seorang guru harus pintar membuat model dan media agar anak itu bisa tertarik dengan apa yang kita buat. Begitu juga ada permasalahan dalam pembelajaran anak usia dini. Dalam mengajar kita mungkin kita niatnya baik untuk menasehati anak itu, tetapi kita dengan menggunakan nada dengan tinggi. Sebaiknya kita itu harus lebih konsisten, karena